Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Ada seorang profesor sedang mengadakan perjalanan 8 jam dari Jakarta menuju Timika. Dalam perjalanan yang panjang 8 jam, lalu di sebelahnya ada seorang pemuda dan dia bertanya, "Dek, mau kemana?" "Ke Timika." "Oh, sama." "Iya, samalah, kan pesawatnya sama ya." Lalu kemudian profesor itu bosan dengan perjalanan panjang dan bertanya, mau memberikan teka-teki supaya iseng-iseng berhadiah sampai di tempat. Karena dia profesor dan dia tahu pemuda ini pasti tidak tahu banyak, maka sang profesor ini memberikan challenge. Kalau saya kasih pertanyaan, kamu jawab. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu kasih saya 50.000. Nanti kamu kasih pertanyaan ke saya, kalau kamu bisa jawab, saya kasih 10 juta. Karena profesor itu merasa semuanya tahu segala-galanya. Maka dia mulai dengan pertanyaan, berapa luas dari bumi kita ini? Pemuda itu mau buka handphone, nggak boleh, itu peraturannya nggak boleh buka handphone. Dia bingung, dia pikir 5 menit, nggak tahu, kasih 50.000 ke profesor. Profesornya senang, tapi 50.000 nggak berarti, dia cuma buat iseng-iseng aja. Pertanyaan yang kedua, berapa luas planet Mars? Pemuda itu bumi aja nggak tahu, apalagi Mars gitu ya. Lalu dia nggak tahu, kasih 50.000 ya. Dan profesor itu menjawab kedua-duanya. Luas bumi tadi 510 juta kilometer persegi, luas Mars 144,4 juta kilometer persegi. Wah, si pemuda itu karena dia profesor nggak usah tanya lagi ya, udah percaya lah. Sekarang kamu gantian. Lalu pemuda itu bertanya dan si profesor itu dengan santai, dengan sambil mengangguk-anggukkan kepala karena dia tahu pasti pertanyaan bisa dijawab. Begini Prof, sekarang tadi kan geografi, sekarang ini flora dan fauna. Binatang apa yang kalau naik ke atas gunung kakinya 3 dan turun lagi kakinya jadi 4? Bingung anak-anak itu. Dia mau buka handphone yang gak boleh ya. Dia pikir dengar lagi tuh. Dia pikir pemuda tadi senyum-senyum saja. Dia pikir lagi, binatang apa ya? Binatang apa nih? Lama dia berpikir, binatang apa? Setengah jam hampir dia berpikir, nggak boleh tanya siapa-siapa. Akhirnya, udah nyerah. Dia ambil handphone, ini saya mau transfer, dikasih. Nomor rekening, transfer 10 juta. Wah. Lalu kemudian pemuda tadi senang sekali dan dia tidur lagi. Kamu membuat saya transfer 10 juta. Sekarang saya jelaskan kepada saya binatang apa yang seperti itu. Saya juga nggak tahu, 50.000. Mudah. Jadi profesor itu kehilangan 10 juta, dia cuman kehilangan 150.000 ya. Jadi mana yang menang? Profesor apa pemuda tadi? Pemuda tadi ya. Itulah kira-kira gambaran seorang ahli Taurat yang sok ahli bertanya kepada Yesus. Ya, dia di awal tadi mau mengatakan bahwa mau mencoba Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu dimulai dari kata-kata yang sangat sederhana dan eksistensial. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal, bagaimana caranya? Ini adalah pertanyaan yang eksistensial. Karena bagi orang Yahudi banyak konsep tentang kehidupan kekal. Tetapi perjanjian lama sama sekali tidak menyentuh soal bagaimana keadaan hidup yang kekal. Hanya perjanjian baru dan hanya Yesus yang mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa makan akan memperoleh hidup kekal. Dia mau mencobai seperti apa sih dan bagaimana caranya. Dia alih-alih mau menjebak Yesus, tetapi akhirnya pun dia dituntun sebenarnya untuk memahami apa yang esensi dalam hidup untuk mencapai kehidupan yang kekal itu. Bapak saudara-saudari, maka pertanyaan ini muncul ketika orang
orang ahli Taurat tadi, ya, orang Yahudi tadi memberikan sejumlah pertanyaan yang membuatnya gagal paham. Yang pertama adalah soal hidup yang kekal, yaitu dijawab oleh orang ahli Taurat ini bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal itu ada banyak hukumnya. Orang harus bisa melalui hukum. Dan hukum dalam tradisi Yahudi yaitu adalah 618 hukum, 613 hukum. Dan kalau didefinisikan, hukum-hukum itu banyak sekali. Ada 248 hukum yang mau mengatakan bahwa kalau harus ditaati setiap hari, itu 248 mengatakan hal-hal yang harus dilakukan. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Dan ada 365 hukum juga yang mengatakan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau disatukan 613. Bayangkan untuk memperoleh hidup yang kekal harus melaksanakan 613 hukum. Waduh, berat sekali. Maka Yesus mengatakan dalam bab yang selanjutnya dalam Lukas, celakalah engkau ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena kamu memberikan beban yang sangat berat tetapi kamu tidak menyentuhnya. Ada banyak beban orang untuk sampai kepada kerajaan Allah atau hidup yang kekal itu dengan berbagai macam aturan tadi. Maka di situ orang melihat bahwa bagaimana caranya masuk surga itu. Maka orang Farisi tadi atau ahli Taurat tadi, ya, itu dia mencoba Yesus. Dan Yesus bertanya sekali lagi dengan hukum-hukum seperti itu. Dan kritik Yesus lagi banyak mengenai ahli Taurat yang memberikan beban-beban itu. Celakalah kamu orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menutup pintu surga, sedangkan kamu sendiri merintang-rintangi orang masuk surga dan tidak bisa memberikan pintu untuk surga itu sendiri. Dan itu banyak dikritik tentang hal-hal itu. Jadi untuk hidup yang kekal kayaknya sulit sekali. Maka dia juga bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaan itu juga adalah suatu pertanyaan reflektif bagi ahli Taurat itu yang sering memberikan beban dan hukum-hukum yang berat untuk sampai kepada kerajaan surga. Pertanyaan kita juga, apakah untuk mencapai hidup kekal sesulit itu sampai 618 peraturan yang harus dilakukan? Apakah harus sesulit itu? Dan tentu saja ini kan ibaratnya ketika orang sudah mau masuk tetapi dirintang-rintangi. Kalau saudara-saudari mau tahu bagaimana rasanya orang mau masuk dirintang-rintangi itu ada sebuah cerita di sebuah bandara, ya, di sebuah bandara itu ada tulisan, ya, bagi siapapun yang mau masuk ke toilet harus berpantun. Nah, ini ada orang dari Jakarta masuk ke bandara. Bandaranya itu adalah di Bandara Bintan. Dan ketika mau masuk bandara situ ada tulisan silahkan berpantun dan dijaga sama yang penjaga toiletnya. Mau masuk sudah mau kebelet, ya, mau pup, lalu kemudian diberikan katanya, celana bukan sembarang celana, celana panjang baju berdasi, tak peduli Anda dari mana, masuk ke toilet harus permisi. Lalu dibalas sama orang tadi itu yang sudah kebelet, emas perak adalah harta, mohon dijaga sepenuh hati. Saya menahan pup dari Jakarta, tolong pinjam toilet sekali ini. Dibalas lagi yang petugasnya, zaitun bukan sembarang zaitun, zaitun bulat seperti semangka. Pandai sekali Anda berpantun, bolehlah pakai toilet sepuasnya. Dibalas lagi sama orangnya yang bergas tadi, zaitun bukan sembarang zaitun, pulang kembang jauh di sana. Lama sekali Anda mengajak saya berpantun, saya sudah pup di celana. Itu ibaratnya orang udah mau di depan pintu nggak boleh masuk. Itu ahli Taurat, ya, yang dikritik sama Yesus, dihalang-halangi banyak beban, ya, seperti orang udah mau ke toilet nggak bisa masuk, ya. Ini kayak gini, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini pertanyaan ini adalah menyiratkan suatu makna yang dalam bagi orang Yahudi sendiri dan ahli Taurat pada waktu itu. Karena merintangi orang untuk masuk dalam kerajaan surga itu dengan beban itu. Akhirnya si ahli Taurat ini dari 613 tadi mendefinisikan cuma 2. Kasihlah sesama manusia, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, pikiranmu, ya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dari panjang tadi disingkat 2. Nah, kan jadi Yesus memberikan pertanyaan balik dan dia akhirnya menyimpulkan tidak panjang-panjang dan tidak merintangi, cuma 2 saja.
Tetapi pertanyaannya dia tidak selesai sampai di situ. Kalau begitu, hukum itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu penting, maka siapakah sesama itu? Dari dua tadi mau dikerucutkan lagi menjadi satu saja pertanyaan itu, yaitu bahwa kalau kita mau hidup yang kekal, kita harus menjadi orang seperti apa? Itu adalah pertanyaannya. Yesus membuat orang yang tadi bertanya ahli Taurat itu mendefinisikan pertanyaan itu. Kalau kamu mau hidup yang kekal, kamu mau jadi orang seperti apa? Karena ahli Taurat tadi bertanya, kalau mau hidup yang kekal, melaksanakan hukum dan harus mengasihi sesama. Nah, sesama saya siapa? Ini pertanyaan yang berbeda. Kalau sesama saya siapa, maka yang mau dipikirkan oleh ahli Taurat adalah orang mana yang harus aku beri, orang yang seperti apa yang harus aku beri, orang seperti apa yang harus aku tolong. Maka Yesus memberikan perumpamaan itu. Yesus mau membalik. Jadi ketika ada orang Lewi dan juga imam dan juga orang Samaria yang berhadapan dengan orang yang sekarat tadi, yang Lewi dan imam tidak menolong karena ada tradisi mereka kalau menyentuh jenazah yang dikira sudah mati tadi itu adalah najis. Mereka terbelit lagi tadi dengan sekali lagi untuk peraturan yang panjang-panjang tadi. Terbebani lagi dengan peraturan yang panjang-panjang tadi sehingga tidak bisa menyentuh orang itu. Sedangkan orang Samaria adalah orang yang tentu saja berbeda dengan dia. Orang Samaria ini bukan orang dianggap orang Yahudi murni dan juga musuh bebuyutan, dan diberikan suatu gambaran orang Samaria yang menolong. Pertanyaannya dari ketiga tadi, manakah sesama itu? Orang tadi tidak menyebut orang Samaria, padahal Yesus bilang ada 3 orang, Lewi, imam, Samaria. Orang tadi menunjuk yang berbelas kasih. Dia tidak mau ngomong orang Samaria, karena bagi dia bukan sesama orang Samaria itu. Tapi bagi Yesus membalikan, yang jadi sesama itu bukan pertanyaannya siapa yang jadi sesama, tapi saya itu untuk sesama itu bagaimana sikap saya? Apa yang harus saya lakukan untuk sesama? Kalau saya itu adalah manusia yang juga hidup bersama, apa yang harus saya lakukan? Bukan orang lain tetapi saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, maka pertanyaannya dibalik oleh Yesus. Orang yang disebut tadi ahli Taurat tadi bertanya tentang dirinya sendiri, saya untuk sesama gunanya apa? Apa gunanya saya untuk sesama? Apa baiknya saya untuk sesama? Dan itu adalah jalan menuju hidup yang kekal. Maka dari dua pertanyaan tadi, dari dua hukum tadi, yaitu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu, diwujudkan dengan satu, siapakah diri saya untuk sesama. Kalau diri saya berbuat yang baik, kalau diri saya untuk sesama menjadi orang yang menolong, yang berbela rasa, maka itu sudah pasti bahwa hubungan saya dengan Tuhan itu baik dan akhirnya masuk dalam kerajaan surga. Maka itu kalau kita mendengar istilah dalam Keuskupan Agung Jakarta, semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa. Itu adalah gabungan dari dua hukum itu. Orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, pasti dia bersaudara. Dia tidak memilah-milah. Dalam tradisi Yahudi ini dipilah-pilah, mana kerabat, mana bangsa, mana orang asing. Yesus mengajarkan semakin mengenal Allah, semakin orang itu bersaudara. Ketika orang menghadapkan orang sudah bersaudara, pasti juga berbela rasa. Dan itu adalah kunci untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka sebenarnya Keuskupan Agung Jakarta sudah merumuskan dengan 3 hal tadi. Orang semakin beriman, semakin dia menganggap orang lain saudara. Dan semakin saudara, apa yang harus saya lakukan untuk sama? Berbela rasa. Dan itu adalah sebenarnya adalah suatu permenungan buat kita bersama. Dari banyak hukum yang kita lakukan, banyak kegiatan keagamaan yang kita lakukan, kita mendefinisikan diri kita, siapakah aku untuk sesama? Sudahkah kita semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbela rasa? Nah, apa contohnya? Saya pernah
punya pohon jambu ya di pastoran waktu itu ada di Papua. Jambunya lebat. Kalau lagi misa itu jambunya saya hitung. Ada jambunya jambu air ya. Saya hitung bisa tuh. Walaupun banyak saya bisa hitung. Setelah selesai misa pasti agak sore karena misa cuma sekali. Jambunya tuh sudah mulai habis. Nah ini siapa pencurinya saya nggak tahu nih. Ya. Suatu ketika saya keluar dari pastoran sore-sore setelah misa ada seorang anak. Lalu kemudian anak itu saya main di pohon jambu. Lalu kemudian dia kasih sama saya, "Pater, jambunya jatuh." Wah, jujur nih anak ini nih. Tadi kalian mau ngambil tapi nggak jadi. Jambunya jatuh, Pater, gitu kan. Lalu, "Oh iya, waduh, jujur banget nih anak ini. Wah, hebat nih. Kamu punya bapak? Kamu misalnya nama siapa? Egen. Kamu punya bapak nama siapa? Paulus, gitu kan. Hebat sekali kau punya ini. Berarti bapakmu sudah mengajarkan kamu itu teladan yang luar biasa. Jujur sekali kau. Terima kasih Egen, gitu kan. Mana bapak kau punya bapak? Ah, sudah di atas, Pater. Di atas. Saya masih berpikir di atas itu biasanya orang sana kalau mengatakan di atas itu sudah berpulang ke surga, ada di atas. Aduh, ya udah nanti Pater doakan. Ah tidak Pater, itu ada di atas pohon jambu katanya. Bapaknya udah duluan. Jadi selama ini tuh kerjasama keluarga gitu ya untuk menghabiskan pohon jambu itu. Saudara-saudari ya ternyata memberikan sesuatu kepada sesama itu kadang-kadang apa yang menjadi milik kita itu padahal pohon jambu itu juga saya tidak makan. Tetapi kalau ada sesuatu yang menjadi milik itu kadang-kadang kita itu selalu menjaga dan tidak boleh. Padahal silahkan saja diambil gitu ya. Ada suatu hal yang menurut saya juga bagi kita, kepemilikan yang kita punya, yang kita miliki apapun itu, bagaimana kita mendefinisikan diri kita untuk bisa layak, untuk bisa masuk dalam kehidupan kekal, yaitu adalah bagaimana kita melakukan apa yang kita punya untuk sesama kita. Apa yang kita miliki, tenaga, pikiran, waktu, harta, benda dan sebagainya, itu adalah kita definisikan. Untuk itu, bagi itu, siapakah sesama itu? Artinya apa yang kita punyai itu apakah bisa berguna untuk sesama kita. Kadang-kadang kepemilikan itu membuat kita itu merasa mencengkeram, tetapi Tuhan mengajak kepada kita bahwa pintu kerajaan surga itu terbuka bagi siapapun, dan itu juga kepemilikan kita bukan adalah kepemilikan kita sepenuhnya, pada suatu saat akan diambil kembali oleh Tuhan. Maka mari kita bagikan ke sesama agar diri kita dan hidup kita juga definisikan sebagai yang berguna untuk sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri saudara-saudari, mari kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.